Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian Hidayat dengan NIM 200202072, semester 4, kelas B Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, dikarang ini oleh Profesor Dr. Soejono Sukanto dan Dr. Randa Budi Sulistiawati MA. Tempat penerbit Depok, nama penerbit PT Raja Grafindo Persada, tahun terbit September 2019, tebal buku yaitu 411 halaman. Seperti yang kita ketahui, buku Sosiologi Suatu Pengantar ini adalah mempelajari tentang dasar-dasar atau awal-awal untuk mempelajari sosiologi. Buku ini guna mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungannya antara orang-orang dalam masyarakat. Karena sosiologi sangat memegang peranan penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan salah satunya dan lain-lain. Namun perbankan itu tidak akan terwujud tanpa didasari teori dan pemahaman akan ilmu sosiologi itu sendiri. Buku ini memiliki 10 bab yang membahas semua dasar dari sosiologi. Dan buku ini disusun guna memahami apa sih dasar-dasarnya itu. Dan udah dijelaskan semua di buku ini, dari dasarnya, informasinya, ataupun pengetahuan mengenai sosiologi yang dibutuhkan oleh para pembaca. Pada buku review ini, saya mungkin akan lebih fokuskan kepada bab 8 yang berjudul Perubahan Sosial dan Kebudayaan. Perubahan sosial. Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, teori-teori perubahan sosial. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama, evolusi rektiliner yang sederhana. Yang kedua, evolusi melalui tahap-tahap. Yang ketiga, evolusi yang terjadi dengan tahap kelanjutan yang tidak serasi. Yang keempat, evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek. Yang kelima, evolusi bercabang yang mewujudkan pertumbuhan dan kebinekaan. Yang keenam, siklus-siklus yang tidak mempunyai kecenderungan. Yang ketujuh, pertumbuhan logistik yang digambarkan oleh populasi. Yang kedelapan, pertumbuhan logistik terbalik yang tergambar dari angka kematian. Yang kesembilan, pertumbuhan eksponensial yang tergambar penemuan-penemuan baru. Yang terakhir atau yang ke-10, primitivisme. Selanjutnya, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Baik, di sini saya mungkin akan menjelaskan secara singkat apa sih hubungannya ini. Jadi hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan itu bisa dibilang saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kata lain, timbal balik. Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Sebaliknya, dan tidak ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Jadi perubahan ini terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yang tidak membawa dampak perubahan bagi lembaga-lembaga masyarakat. Seperti contohnya gaya hidup. Gaya hidup seperti aksesoris yang dipakai masyarakat, pakaian-pakaiannya. Dan ini sedangkan perubahan besar sebaliknya, dia akan membawa dampak besar bagi lembaga-lembaga masyarakat. Seperti contohnya kepadatan dalam penduduk. Yang terakhir,
perubahan yang dihendaki dan tidak dihendaki. Oke, lanjut ke faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Di sini menyangkut 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu yang mendorongnya jalan perubahan ini, karena adanya kontak dengan kebudayaan lain, pendidikan formal yang maju, sikap menghargai, toleransi, sistem terbuka lapisan masyarakat, ketidakpuasannya masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, dan terakhir nilai meningkatkan taraf hidup. Jadi mereka di sini kesimpulannya bosan dan ini memulai hal yang baru. Yang kedua, faktor yang menghambat. Ini terjadi karena kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisionalistis, adanya kepercayaan atau kepentingan yang tertanam kuat di dalam masyarakat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru, hambatan ideologis, kebiasaan, dan pasrah. Oke, lanjut ke proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan. Di sini ada 3 proses. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Maksudnya adaptasi gitu. Yang kedua, saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran ini maksudnya lembaga-lembaga masyarakat dalam bidang pemerintah, ekonomi, pendidikan, agama, dan seterusnya. Yang ketiga, disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi adalah suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma atau nilai baru agar terbentuk keserasian dalam tubuh organisasi yang telah mengalami perubahan. Lanjut ke arah perubahan. Arah perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan bergerak pada suatu bentuk yang sama sekali baru, atau mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Selanjutnya, modernisasi. Pengertiannya yaitu suatu transformasi total kehidupan bersama yang sifatnya tradisional atau pramodern, dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara yang stabil. Adapun syarat-syarat modernisasi ini yaitu cara berpikir yang ilmiah, sistem administrasi negara yang baik, adanya pengumpulan data yang baik dan teratur, serta penciptaan iklim yang variabel dengan masyarakat dan tingkat organisasi yang tinggi. Selanjutnya, diskusi studi kasus. Di sini diskusi studi kasus ini mereka menceritakan kasus-kasus perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, dampaknya, manfaatnya, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke komentar dan penilaian terhadap buku sosiologi suatu pengantar yang saya review ini. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya buku sosiologi suatu pengantar karangan Profesor Dr. Sujono Sukanto dan Dr. Anda Budi Sulistiawati MA ini terdiri dari 10 bab yang membahas terkait sosiologi suatu pengantar atau dasar-dasarnya. Buku ini juga sangat menarik untuk dibaca karena buku ini selain menjelaskan teori-teori tentang sosiologi, buku ini juga memaparkan contoh-contoh kasus yang barusan saya jelaskan di bab 8 tadi, contoh-contoh kasus yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat pembaca mudah memahami arti ataupun makna yang terkandung dalam buku ini.
Selanjutnya ini kita akan membahas kelebihan buku, kekurangan buku. Kelebihan buku. Kelebihan buku ini yaitu tampilan dan format yang disajikan menambah daya pembaca. Inti-inti di setiap pembahasan yang ditampilkan membuat pembaca tertarik untuk menggali informasi dan berbagai sudut pandang dan dari berbagai teori serta penelitian sosiologi. Buku ini juga sertai contoh-contoh dalam setiap pembahasan materinya. Jadi pembaca ini mudah lah pahami karena ada contoh-contoh dari sosiologi ini dan menghubungkan dan pembaca menghubungkan kenyataan teori sosiologi yang dibahas ini dengan kenyataan yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya kekurangan buku. Di sini sangat jelas sekali ini kekurangan buku di buku ini sosiologi suatu pengantar ini, yaitu ada beberapa kata atau kalimat yang sangat sulit dipahami bagi orang pemula seperti kita, serta istilah-istilah yang tidak familiar. Jadi ini bisa menjadi kekurangan dalam buku ini. Saran saya dalam baca buku ini, mungkin kita harus teliti dan dibaca ulang-ulang agar kita bisa lebih memahami perkara, perkata, dan perkalimat dalam buku sosiologi suatu pengantar ini. Dan kritikan saya, sebenarnya buku ini juga sangat bagus, tetapi bagi seorang pemula akan sulit untuk pahami karena kalimat atau katanya susah dipahami. Karena kalimat dan katanya itu tidak biasa didengar oleh pemula atau pembaca-pembaca baru yang membaca buku ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas review buku kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau apapun itu. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.